Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Lukas 8 ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara yang terkasih, orang murtad adalah orang yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan sudah percaya, tapi tidak dapat bertahan lama. Ketika berada dalam masalah dan pencobaan, mereka meninggalkan Tuhan karena firman yang didengarnya tidak berakar kuat di dalam hatinya. Begitu masalah sedikit saja datang, hilanglah iman percayanya kepada Tuhan. Kemudian mereka mencari-cari jalan bagaimana caranya agar dapat menyalahkan Tuhan dan menghujat namanya. Yesaya 1 ayat 4, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Saudara yang terkasih, orang-orang yang murtad tidak segan-segan menista dan mengejek Tuhan. Ketika terjadi musibah atau bencana, mereka dengan berani berkata, kalau Tuhan itu ada, mengapa Tuhan tidak menolong dan mencegahnya? Bukankah ini perkataan yang kurang ajar terhadap Tuhan, saudara? Orang yang telah meninggalkan Tuhan tidak lagi setia kepada Tuhan dan tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Hatinya kosong karena Roh Kudus tidak lagi tinggal di situ, sehingga roh jahat akan segera kembali menguasainya. Matius 12 ayat 43 dan 44, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudaraku, Alkitab sudah menyatakan bahwa di masa-masa akhir banyak orang akan murtad. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad itu, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Ingatlah Amsal 12 ayat 28, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini. Kami berdoa dan berterima kasih karena Tuhan memperingatkan dengan tegas kepada kami bahwa hidup di dalam Tuhan kami tidak boleh berkompromi. Kami harus sungguh-sungguh ketika kami berakar di dalam Tuhan. Firman Allah yang kami dengarkan, renungkan saat ini dan hari-hari sebelumnya dan hari-hari depan kami yakin dan percaya itu akan meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun, dalam badai sekalipun, kami tak berakar kuat dan kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kami. Tuhan, tolong Tuhan supaya kami tetap menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak menista yang Maha Kudus, dan tetap fokus kepada Allah sumber pertolongan kami. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu.
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi, 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.